walking alone in the streets. Bab 5. Siapakah kamu? Kedua tangan lebar itu dengan sigap membersihkan luka menganga di bagian kiri kening Liana yang berlumuran darah menggunakan alat medis serba lengkap. Darah segar masih saja mengalir hingga ke pipi Liana. Lelaki tidak dikenali Liana itu menjahit bagian luka yang ternganga dengan 8 jahitan. Alhasil, menghentikan aliran darah Liana yang sedari tadi mengalir tidak henti-hentinya. Perlahan pria itu menyingkap rok yang dikenakan Liana. Rok krim bermotif bunga melati itu telah berubah warna merah karena resapan darah lutut Liana. Kedua betis milik Liana terbuka kini hingga batas di atas lutut, sehingga separuh pahanya ternganga kelihatan. Lelaki itu dikejutkan oleh bekas luka panjang di paha kiri Liana. Pria bermata sayu itu termenung sejenak berusaha kembali memutar memori lamanya. Hah, kepalaku pusing. Mungkin ini hanya kebetulan, gumam pria itu sambil memegang kepalanya. Penuh hati-hati, pria itu membersihkan luka di kedua lutut Liana, lalu mengoleskan obat luka, serta memperban luka dengan kain kasa. Darah pun berhenti. Pria tak dikenal itu mengamati sambil memegang bagian tubuh Liana yang lain, memastikan apakah masih ada yang terluka. Ternyata benar kecurigaannya. Kedua siku Liana berdarah, telah mulai membengkak berwarna kebiruan di sisi luka. Tapi sulit untuk mengobati. Liana, yang mengenakan kemeja berlengan ketat, sulit untuk digulung hingga ke atas siku. Lelaki itu sepertinya sudah profesional menangani luka itu. Dalam hitungan menit mampu menuntaskan luka ringan di seluruh tubuh Liana. Matanya lagi tertuju pada pinggang kiri bagian belakang Liana yang sudah membengkak. Lelaki itu mengoleskan salep khusus ke bagian tubuh yang memar bekas terkena benturan keras itu. Bagaimana bisa jantungku berdenyut kencang memandang wajah perempuan ini? Aku tidak mengenalmu, tetapi wajahmu telah familiar. Desis Reyhan, hai wanita cantik. Maafkan mata dan tanganku ini terpaksa menyentuh fisikmu yang semestinya tidak layak aku sentuh dan lihat. Semuanya terpaksa kulakukan demi keselamatan dan kebaikanmu. Gumam lelaki itu setengah berbisik di telinga Liana. Manik mata pria itu mengamati wajah Liana dengan seksama. Berlahan mendekatkan bibirnya ke wajah Liana. Bibirnya mendarat ke pipi milik Liana. Lalu, bibir tipis pria itu melumat penuh gairah bibir merah jambu milik Liana. Berkali-kali pria itu mengisap bibir kenyal Liana, seperti enggan untuk melepaskannya. Sementara di sisi lain, kedua tangan pria itu sedang aktif memerankan peranannya. Terangan kecil keluar dari mulut Liana. Liana tersentak, terbangun dari mimpi dewasanya. Seumur hidup baru kali ini bermimpi panas seperti itu. Wajah Liana memerah ranum seperti jambu air sudah masak. Diraba Liana wajahnya. Bagaimana aku bisa di sini? Aku lagi di mana? 1000 pertanyaan menghujam pikiran Liana. Tapi, mimpiku seperti benar-benar terjadi. Keluh Liana meraba bibirnya yang sedikit lembab dan gemetar. Sadarlah Liana. Bagaimana jika engkau di rumah penjahat? Batin Liana berbisik ketakutan. Liana berusaha bangkit dari tidurnya. Seluruh badan Liana masih terasa remuk. Mata Liana tiba-tiba terbelalak menyaksikan kostum di tubuhnya berubah 100% dari yang pertama dia kenakan. Bagaimana aku memakai baju tidur tipis dan transparan seperti ini? Belah dada dan lekuk-lekuk tubuhku jelas terlihat, yang hanya menutupi sampai paha ini. Liana mulai risih dan ketakutan. Papa, maafkan Liana.
bisik Liana dalam kecemasan. Apa yang telah terjadi kepadaku? Sudah berapa lama aku terbaring di kamar terkutuk ini? Jerit hati Liana bergegas. Liana menarik selimut yang ada di tempat tidur, membaluti seluruh tubuhnya dengan selimut. Liana kebingungan bercampur takut, mencoba mengingat kejadian yang dialaminya. Aku menabrak mobil lelaki sombong itu. Kemudian aku mau pergi ke rumah Bibi Sum. Oh, di saat menyeberang di persimpangan jalan, mobil berwarna merah menabrakku. Aku terasa melayang di udara. Benda keras menghantam keningku. Aku terduduk di dekat orang yang berkerumunan. Kemudian kepalaku pusing. Pandanganku buram. Lalu seseorang menggendongku. Lalu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Olahan memori Liana. Papa pasti khawatir karena aku belum pulang. Lirih suara Liana. Aku harus mencari sesuatu di rumah ini. Sudah berapa hari aku tidak pulang? Oh ya, tasku di mana? Handphoneku? Liana seperti orang kerusupan sendiri. Kalang kabut, mondar-mandir ke sana kemari dengan rambut acak-acakan mencari tasnya. Tetapi nihil tidak menemukan. Mata Liana tertuju ke nakas di samping tempat tidur. Di sana sedikit gelap. Liana membuka dan berusaha meraba-raba mencari tas miliknya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Sejenak Liana termangu di sisi tempat tidur. Asteris, apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari tempat ini? Tiba-tiba telepon berdering, berasal dari arah ruangan tengah rumah itu. Kring, kring. Telepon kembali berdering. Tidak ada sahutan. Ini deringan yang keempat kalinya. Masih tidak terdengar suara sahutan menjawab panggilan itu. Apakah di rumah ini hanya aku sendirian? Atau penduduk di dalam rumah ini sedang tertidur pulas? Liana menduga-duga. Kepala Liana sedang berpikir keras. Bagaimana cara untuk lolos dan kabur dari rumah itu? Liana berlahan membuka pintu kamar, bertingkah seperti maling yang mau menyelamatkan diri, mengendap-endap ke sudut dinding serta bersembunyi di balik helaian hordeng pintu. Liana mundur dan terus mundur. Darat, barang pajangan terbuat dari kaca pecah berserakan di lantai menambah kecemasan Liana. Liana, kau gila. Bodoh. Jangan karena hal sepele ini kau dipenjarakan di dalam rumah ini bertahun-tahun. Batin Liana tengah berbisik ketakutan. Aneh, kenapa suara seribut ini tidak ada orang yang mendengar? Apa aku sedang ditawan di villa terpencil? Seperti film-film drama yang pernah aku tonton. Ataukah mereka menjadikan aku tawanan untuk dijual ke luar negeri? Ataukah mereka para pebisnis penjual organ tubuh? Pikiran Liana berkecamuk entah kemana-mana bercampur takut. Di antara pecahan kaca yang berserakan, tergeletak satu kalung berwarna silver dengan liontin berbentuk hati. Karena ketakutannya, Liana tidak memperhatikan kalung yang tergeletak di lantai itu. Au, aduh, telapak kakiku sakit. Jerit Liana telah menginjak serpihan kaca. Darah telapak kakinya menetes tepat mengenai bagian tengah liontin tersebut. Liana tidak menyadari satu sosok tubuh berpostur tinggi besar. Sedari tadi sedang mengamati gerak-geriknya dari ruangan gelap. Pria itu berniat menemui Liana yang menjerit kesakitan. Tetapi, diurungkan. Kembali mundur ke posisi dia semula. Liana melewati meja makan yang sudah tersedia barisan menu menggugah selera. Perut Liana sebenarnya lapar keroncongan. Namun mengingat misi untuk kabur, dia urungkan untuk makan. Bergegas Liana menuju ke arah letak telepon kabel rumah. Liana menekan tombol-tombol angka yang no tujuan sepertinya sudah hafal di kepalanya.
Halo, siapa ini? Suara sahutan terdengar di telepon. Hus, tolong kecilkan volume suaramu. Rangga, ini aku Liana, ucap Liana setengah berbisik. Liana, kamu sekarang di mana? Sudah 2 hari kamu menghilang. Kami mencemaskanmu, ucap Rangga di seberang. Lihat, tolong kamu lacak lokasinya di Google Maps. Kemungkinan handphoneku juga berada di dalam rumah ini. Aku juga tidak tahu. Ini di mana? Masih gelap pukul 4 pagi. Rangga, aku tunggu kamu ya. Bilang papa kalau aku baik-baik saja. Suara Liana pelan memutuskan sambungan panggilan. Telepon genggam Laksono berdering yang terletak di nakas bagian kanan tempat tidurnya. Laksono bergegas bangkit meraih telepon genggamnya. Siapa menelepon pagi-pagi begini? Semoga kamu Liana, bisik batin Laksono penuh harap. Halo, ini aku Om Rangga. Suara Rangga terdengar di telepon. Alhamdulillah, tadi Liana telah meneleponku, mengabari dia berada di mana. Sebentar lagi aku akan menjemputnya. Jelas Rangga detail. Syukurlah. Apakah Liana baik-baik saja? Tanya Laksono suara serak. Baik Om, sahut Rangga lagi. Iya, kabari aku kalau terjadi sesuatu. Kamu hati-hati, pesan Laksono. Baik Om. Sambungan telepon terputus. Laksono mengamati jam dinding, menunjukkan pukul 5:30. Mata lelaki parubaya itu cekung, menghitam, karena gangguan tidur beberapa hari ini. Kegelisahan akan kehilangan Liana mengusik tidur Laksono. Laksono berniat melaporkan ke pihak berwajib atas kehilangan Liana, tetapi dia urungkan. Karena kehilangan Liana belum cukup 2 kali 24 jam. Bisa jadi Liana ke tempat temannya, pikir Laksono. Hei, Liana, kenapa kamu bisa di sini? Tanya Rangga refleks. Baru saja turun dari mobil Avanza berwarna hitam. Seraya berlari menghampiri Liana yang duduk termenung sambil menunduk di bangku panjang yang berada di samping jalan dekat taman. Liana mendongakkan wajah, segera berusaha bangkit. Di benak Rangga muncul beribu pertanyaan. Tetapi dia pikir, belum tepat waktunya jika sekarang menginterogasi Liana. Telapak kaki kiri Liana yang terluka sangat nyeri bila dipijakkan. Liana terpaksa berjalan menggunakan satu kaki, dengan bantuan Rangga yang memapanya. Pria berwajah teduh, dengan sepasang netra sayu memandang serpihan kaca yang berserakan di lantai. Setengah bergumam. Kalung berliontin hati, mencuri pandangan lelaki itu. Mulut setengah terngagak, memandang liontin berbentuk hati yang berlumuran darah segar. Lantai bertetesan darah sampai ke pintu keluar rumah. Refleks, Raihan berlari keluar mengikuti jejak darah itu. Tetapi, terlambat hanya sunyi. Raihan tidak menemukan siapapun. Tetesan darah menghilang di batas bangku dekat taman. Raihan menyugar rambutnya sedikit panik. Hei Raihan, kenapa kau begitu mencemaskan gadis itu? Bukankah kau baru saja mengenalnya? Batin Raihan berbisik bersamaan kepalanya terasa pusing. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Next episode. Siapakah Raihan itu? Apakah dia mengenali Liana? Kenapa Raihan begitu panik setelah mengetahui liontin berlumuran darah karena luka di telapak kaki Liana?